Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube @kunbarmnj_official, kanal pembelajaran dan main bareng by OB Management. Pada pertemuan materi ke-8, kita akan membahas strategi portofolio saham. Bersama saya, Robi Sandi Desyarti SEMM, tim teaching pasar modal. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang strategi dalam berinvestasi saham, meliputi konsep strategi pasif dan strategi aktif dalam investasi portofolio saham. Selanjutnya, perbedaan strategi pasif dan strategi aktif dalam investasi portofolio saham. Pembentukan portofolio saham pada dasarnya bisa menggunakan dua pendekatan dalam analisis saham, yaitu pendekatan analisis fundamental dan pendekatan analisis teknikal. Tentunya investor harus berhati-hati dalam memilih strategi apa yang tepat baginya. Apakah strategi aktif, pasif, ataupun penggabungan kedua strategi tersebut secara bersamaan. Strategi aktif meliputi pemilihan, jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu, pergerakan saham, berupaya aktif untuk menentukan return abnormal, dan selanjutnya strategi pasif meliputi pasif berinvestasi dan hanya mengikuti indeks pasar saham. Masuk dalam pembahasan strategi pasif. Konsep pasar modal dalam strategi pasif dikatakan efisien bila investor tidak ada satupun yang memperoleh return abnormal di atas return pasar. Yang dimaksud dengan return abnormal yaitu return saham yang melebihi return yang diharapkan dari saham tersebut pada suatu tingkat risiko. Jadi konsep strategi pasif, harga saham yang terjadi mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Dengan demikian, tujuan dari strategi pasif untuk mengikuti kinerja indeks pasar sedekat mungkin. Strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio saham meliputi strategi beli dan simpan dan strategi mengikuti indeks. Berikut ini akan dibahas dua strategi yang biasanya dipakai dalam strategi pasif portofolio saham, meliputi strategi beli dan simpan, dengan cara membeli sejumlah saham kemudian tetap memegangnya untuk beberapa waktu, dengan tujuan menghindari biaya transaksi dan tambahan. Sehingga kesimpulannya, investor percaya return yang diperoleh melalui strategi ini tidak jauh berbeda dengan return investor dengan strategi aktif. Sedangkan strategi mengikuti indeks dengan cara melakukan pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor dengan tujuan return yang diharapkan sebanding dengan return pasar. Sehingga kesimpulannya, membeli reksadana juga memberikan keuntungan karena biaya transaksi, biaya pencarian informasi, dan komisi konsultasi jadi lebih rendah. Pada dasarnya, semua investor menginginkan return yang setinggi-tingginya dari suatu investasi yang dilakukan, seperti pada strategi aktif. Tujuannya yaitu mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham melalui strategi pasif. Adapun tiga strategi investor yang digunakan pada strategi aktif meliputi strategi pemilihan saham, rotasi sektor, strategi momentum saham yang akan dibahas pada slide selanjutnya. 1. Strategi pemilihan saham. Strategi ini merupakan strategi yang paling banyak digunakan dan paling rasional. Dalam hal ini, investor A. Aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik. B. Pemilihan berdasarkan analisis fundamental guna mengetahui prospek di masa depan. C. Investor akan membeli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga maupun menjual di bawah harga saham. 2. Strategi sektor. Strategi ini biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja. Dalam hal ini, investor bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan investasi pada saham-saham yang bergerak pada sektor tertentu. Kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham pada sektor industri yang berbeda-beda. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
di mana berbagai macam kategori sektor industri dan pilihan investasi berdasarkan siklus ekonomi. Jadi, tolong disimak ya. 3. Strategi momentum harga. Dengan melakukan analisis dengan cara mencari momentum waktu yang tepat pada saat perubahan harga. Jadi merefleksikan dari pergerakan pertumbuhan perusahaan, kapan jual atau kapan beli. Selanjutnya teknik yang bisa dilakukan yaitu 1. Membuat chart pergerakan saham untuk meramalkan harga saham di kemudian hari. 2. Menggunakan teknik kuantitatif dengan bantuan teknologi komputer seperti aplikasi perhitungan pergerakan saham. Bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun investor, strategi portofolio saham seperti ini sangat menarik untuk dipelajari dan sangat perlu dilakukan analisis selanjutnya, seperti analisis ekonomi. Dalam analisis ekonomi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis ekonomi dan pasar modal. Tujuan, membuat keputusan alokasi penginvestasian dana di beberapa negara atau dalam negeri dalam bentuk saham, obligasi, ataupun kas. Yang kedua, analisis industri. Tujuannya, berdasarkan analisis ekonomi dan pasar, diharapkan bisa menentukan jenis-jenis industri mana saja yang menguntungkan dan mana yang tidak berprospek baik. Terakhir, analisis perusahaan. Tujuannya, berdasarkan analisis industri, harus bisa menentukan perusahaan-perusahaan mana dalam industri yang berprospek baik. Terima kasih atas perhatiannya pada kali ini, dan jangan lupa dukung terus tim Teaching Pasar Modal di channel YouTube @kunbarmngofficial. Sampai jumpa.